Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga ya semua kita dilindungi Allah dari semuanya ya, sakit dan seterusnya, dan semoga corona cepat berlalu saya bisa ketemu di kelas. Untuk memulai kegiatan pagi ini kita baca dengan doa bersama-sama ya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Gimana kemarin mengumpulkan datanya sudah, Mas-mas, Mbak-mbak? Ampun, Bu. Ya, Ampun. Ya. Sudah sebagian, Bu. Bisa dilanjutkan ya, sambil masih mengumpulkan data, kita bisa melakukan yang bisa dilakukan. Nah, insya Allah pada pagi ini kita diskusikan caranya bikin skrip wawancara, kemudian nanti coba kita praktekkan kaitannya dengan kalau misalnya kita melakukan FGD, jadi langsung kita tuliskan, kemudian kalau masih ada waktunya kita coba melakukan reduksi data gitu ya. Mohon izin Mas-mas Mbak-mbak, saya share screen. Hanya sedikit pengantar terkait dengan ya membuat catatan lapangan dan skrip wawancara. Mas-mas, Mbak-mbak, ketika kemarin ke sekolah gitu ya, mengumpulkan data, entah itu mas-mas membuat wawancara atau berjanji, punya janjian dengan kepala sekolah atau guru-guru, kemudian dengan beliau-beliau itu, Bapak Ibu Guru atau kepala sekolah atau orang tua, kemudian melakukan wawancara. Atau mas-mas Mbak dengan Google Form yang bentuknya urean. Nah, kalau Google Form dengan bentuknya urean, kita tidak perlu membuat catatan lapangan, tetapi kita hanya merekap gitu ya, apa yang sudah diperoleh. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, yang ketiga ketika mas-mas dan mbak-mbak melakukan FGD, nanti coba kita praktekkan, kemudian dari yang sudah diperoleh itu kita tuliskan. Yang pertama, kita membuat catatan lapangan dulu dan skrip wawancara. Kalau ini masih ada. Kalau mas-mas dan mbak-mbak membuat catatan lapangan, itu nanti semuanya itu dibuat persis sesuai dengan apa adanya ya. Jadi kalau misalnya mbak-mbak, mas-mas pakai bahasa Jawa, ada yang satu pakai bahasa Jawa, nanti bahasa Jawanya juga dituliskan. Jadi sesuai dengan apa adanya. Ngomongnya ada ketawanya ya ada ketawanya, ada tertawanya. Jadi apa adanya wawancara atau apa adanya yang di lapangan itu dituliskan sesuai dengan ya yang diamati atau sesuai dengan yang dikatakan oleh responden. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Ini seseorang mewawancarai 2 orang contohnya. Nah, kemudian ketika mau dituliskan menjadi skrip wawancara berdasarkan rekaman. Nah, biasanya merekam atau langsung juga ditulis. Nah, kalau ditulis tidak bisa buat persis sesuai dengan apa adanya ya. Pada kasus ini campur bahasa Jawa ya, karena kepala sekolah, wawancara dengan kepala sekolah dan guru di Jogja. Contohnya, T itu peneliti. Apa kendala Bapak melakukan pembelajaran daring? Nah, responden 1, nih guru 1.
banyak Mbak yang saya alami. Maklum, sudah tua. Dulu pakai WA saja susah, kok harus daring. Saya nunul-nunul laptop saja sudah tidak telaten, apalagi nyambung-nyambung dengan internet. Akhirnya saya melaksanakan daring sebisanya, mengirimkan tugas dengan WA saja, nanti anak-anak juga mengumpulkan dengan foto. Nah, mungkin Bu Guru R2 bisa menambahkan. Nah, ini menunjuk temannya beliau. Ya. Kemudian peneliti nyambung ya. Oh, bagaimana Bu kalau Bu Guru R2. R2 itu nama responden yang kedua. Ya, saya kan tinggal di dusun. Nah, saya kesulitan akses internet, hehe Mbak, dan seterusnya. Nah, jadi apa yang ada di wawancara yang dikatakan responden, yang dilakukan responden, nah semuanya dilakukan. Ya. Kalau misalnya itu hasil observasi biasanya dibuat vignette ya. Misalnya Bu Guru sedang di kelas, kemudian siswanya seperti apa, itu dituliskan seperti cerita di novel itu. Jadi seolah-olah kita ikut berada di dalamnya. Itu kalau untuk observasi. Jadi kalau ini skrip, tetapi kalau hasil pengamatan itu dibuat vignette, ya, gambaran di sekolah seperti apa, gambaran di lapangan seperti apa, gitu. Kemudian insya Allah ini ya kita coba data hasil FGD dan hasil wawancara ya. Ini kemarin kami wawancara dengan kepala sekolah. Nanti kita coba bikin ininya ya, bikin skripnya. Ini contohnya ya. Tadi ada di Google ini. Saya ini dulu, bikin ini dulu. Nanti kita minimize. Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMAN 2 Banguntapan. Misalnya ya. Nah, kemudian nanti tanggalnya, kemarin tanggal berapa ya? Misalnya 8 November 2020 ya. Lokasinya di sekolah. Nah, kemudian kita bikin kolom. Kalau saya suka begini, insert. Gini. Mana ini? Biar pakai window kok. Agak ribet. Ini saya sempitkan. Yang sebelah kanan buat nanti rangkuman kalau reduksi data ya. Ini misalnya peneliti ya. Kita mulai ya. Yang pertanyaan awal kemarin lupa saya rekam, tapi saya masih ingat pertanyaannya. Setelah basa-basi tentunya ya. Kalau misalnya kita wawancara kan tidak langsung tanya ya, tetapi tanya kabar dulu dan seterusnya ya. Tanya kabar dan lain-lain tidak usah
itu ya, tidak usah saya tuliskan di sini ya. Meskipun nanti kalau Mas-mas pengen menuliskan ya monggo dituliskan, nggak apa-apa. Selama 4 tahun terakhir sekolah melaksanakan penerimaan siswa baru dengan zonasi. Yang 2 tahun terakhir, untuk 2 tahun terakhir zonasi murni, sementara 2 tahun sebelumnya masih semi zonasi. Menurut Bapak, apa sebenarnya kelebihan zonasi ya? Kemudian Bapak ya, responden. Kita coba dengarkan ya. Oh ya, kok minta ini. Minta ngunduh dulu. Sebentar ya. Oh, perasaan sudah saya unduh ya. Ini sudah ada kodenya. Coba kita cek di sini. Download ya.
Nah, begitu ya. Jadi dari rekaman, kemudian kita tuliskan. Ya meskipun berat ya, harus di stop dulu, di replay lagi. Jadi tadi yang paling jauh siswanya dari mana. Nah, ternyata ada yang dari Sewon, ada yang dari Piungan, ada yang dari mana tadi yang jauh ya. Gunung agak sebelah itu, sebelah selatan Piungan ya, Bantul dan seterusnya. Jadi membuat seperti ini memang energinya agak banyak, tetapi dari sini kita tidak kehilangan jejak. Soalnya nanti ketika mas-mas mbak-mbak menuliskan untuk tesis atau untuk disertasi ya, seperti ini yang digunakan ya. Jadi yang kolom peneliti, kemudian apa sama pernyataannya itu yang disebut skrip wawancara gitu. Tetapi pada kasusnya, nah kita juga perlu merangkum. Nah, merangkum ini namanya nanti jadi reduksi data. Jadi seperti ini kita bisa merangkum di sebelah kanannya sini ya. Kalau saya seperti ini. Tetapi nanti reduksi datanya juga bisa dilaporkan ya, bisa enggak, tapi yang utama kalau yang namanya skrip wawancara atau nanti vignette hasil apa? Hasil observasi itu yang di sebelah kiri ini. Yang di sebelah kanan ini kita bisa melakukan reduksi. Nah, contoh ya. Ini apa? Meskipun kita tanya plusnya apa ya, kelebihan zonasi. Nah, dari sini kita bisa melihat kelebihan zonasi. Nah, menurut Bapak Kepala Sekolah ini, yang pertama mengutamakan siswa dari daerah sekitar. Nah, ini suatu hal yang positif karena siswa-siswa dari sekolah sekitar tidak perlu mencari sekolah jauh-jauh. Tetapi di sini, nah, nilai siswa mengalami penurunan karena harus menerima warga kurang beruntung. Berarti di sini apakah ini positif plusnya kalau mengalami penurunan? Halo? Kalau sekolah ya, misalnya sekolah biasanya menerima NEM 24, tetapi karena adanya zonasi, NEM yang diterima minimal 12. Nah, bagi sekolah itu suatu keuntungan atau yang lain? Kekurangan, Bu. Kekurangan. Kekurangan. Ya, betul. Jadi dari sini, ini sebenarnya Bapak Kepala Sekolah tidak hanya menjawab keuntungan saja, nah, tidak hanya kelebihan saja, tetapi juga kekurangannya. Kita tuliskan makanya kekurangan. Nah, jadi kita harus cermat. Kekurangan. Nah, di sini nilai siswa mengalami penurunan. Nah, kemudian manfaat yang kedua, kalau dulu ya ini dengan adanya zonasi, nah di sini kan menerima warga kurang beruntung ya. Kalau menerima warga kurang beruntung, nah ini kan suatu kelebihan ya. Kita taruh di sini. Menerima warga kurang beruntung. Nah, kemudian karena nilai siswa mengalami penurunan, nah ini kan dampaknya apa? Len dan Dani bocah kesulitan dengan kondisi seperti itu. Len dan Dani bocah itu maksudnya apa ya? Memperbaiki kualitas ya, membelajarkan maksudnya. Memperbaiki kualitas siswa kesulitan. Kemudian ada NEM-nya bagus, ada yang kurang. Berarti di sini maaf kalau misalnya dalam suatu sekolah NEM-nya ada yang bagus banget, ada yang kurang banget. Nah, berarti kalau dulu sebelum-sebelumnya ketika sebelum ada zonasi itu kan nilainya di atas 36 nanti masuk SMA 1 atau SMA 3 atau SMA 8. Kalau nilainya 35 lebih nanti masuk SMA 5. Kalau nilainya lebih dari 34 masuk SMA 7. Jadi seperti itu kan
tidak ada disparitas, tapi seperti ini. Kalau kasusnya di SMA ini, nah ada yang NEM-nya 12 misalnya, kalau kemarin pakai NEM sebelum ini, tahun kemarin, kalau yang tahun ini pakai nilai rapot, ada yang nilainya tinggi, ada yang pinter banget, ada yang kurang banget. Nah, berarti adanya disparitas gitu ya, disparitas kemampuan siswa. Nah, kemudian ini juga sekolah lebih dekat. Nah, termasuk kelebihan ya, jarak sekolah dengan rumah lebih dekat. Nah, terus tadi disebutkan juga masalah transportasi. Nah, lebih dekat. Masalah transportasi maksudnya hemat ya, hemat atau mengurangi permasalahan transportasi. Maksudnya kalau orang tua ya antar jemput atau apa, karena dekat jadi bisa berangkat sendiri ya. Terus ini tadi ada dikatakan juga ya di bagian sini ya, yang siswanya seperti apa. Nanti di bagian sini kan tadi ada cara mengelola guru ya, cara sekolah mengelola disparitas siswa ya tadi, disparitas siswa. Nanti dilanjutkan ngetiknya, nanti akan dapat gini, melanjutkan. Tadi dibuat ini apa, mengadakan layanan bimbingan khusus ya, bimbingan khusus ya, bagi siswa yang membutuhkan pendampingan belajar ya. Dan seterusnya, meskipun nanti pada prosesnya tuh ada yang kesulitan juga. Nah, kalau yang ini namanya yang sebelah kiri tadi namanya membuat catatan lapangan atau skrip wawancara. Bagian sini itu namanya mereduksi data. Yang ini yang sebelah kanan itu reduksi gitu, merangkum gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Mas-mas, mbak-mbak? Nanti mas-mas, mbak-mbak catatan apa skrip wawancaranya, maaf karena ini mini project tidak usah dibuat dulu karena nanti mas-mas, mbak-mbak fokus saja ngejar artikelnya. Tetapi mbak-mbak dan mas-mas minta tolong yang mereduksi data ini wajib ya. Kalau nanti mas-mas dan mbak-mbak menuliskan tesis dan disertasi, sebelah kiri itu wajib ada karena nanti menjadi bukti otentik kalau mas-mas mbak-mbak melakukan proses wawancara dan nanti dianalisis. Nah, pada kasus kita karena mini riset, mbak-mbak dan mas-mas tidak usah membuat ini, tetapi paling tidak dari rekaman langsung dibuat reduksi ya, gitu. Kemudian contoh lain, nah, ketika kita melakukan FGD, insya Allah kita FGD sebentar ya. Mbak-mbak dan mas-mas kan selama ini melaksanakan perkuliahan daring ya. Perkuliahan daring. Ini saya dari sisi dosen ya, mau curhat dulu. Nah ini misalnya ya, kendalanya apa? Tantangan ya, tantangan perkuliahan daring. Nah sini insert. Nah ini dari sisi dosen. Nah, ketika pembelajaran daring itu dilaksanakan, nah kadang-kadang ada kendala. Nah, alhamdulillah kalau di kelas kita tidak terlalu ini ya, tidak terlalu masalah. Jadi ketika sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum kuliah, saya sudah duduk, begitu saya membuka kelas langsung pada masuk. Nah, kemudian tadi
saya amati jam 7:35. Nah, hampir semua mahasiswa sudah masuk kelas. Alhamdulillah ini terima kasih untuk kelas kita luar biasa gitu. Jadi tidak ada masalah dengan menunggu mahasiswa. Nah, untuk beberapa kelas lain yang menjadi permasalahan saya adalah menunggu mahasiswa yang untuk masuk kelas. Untuk masuk ke kelas. Sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah menunggu mahasiswa masuk kelas, ini kadang waktunya lama sekali. Nah, kadang sampai 15 menit ya, menunggu. Kemudian setelah menunggu, nah ada tantangan yang baru ya. Kalau kita mau ngabsen itu mahasiswa kesulitan membuka video, membuka kamera ya. Nah, sehingga kita tidak tahu aktivitas mahasiswa itu benar-benar menyimak atau tidak. Nah, dosen tidak tahu kemudian setelah kita melakukan pembelajarannya, kita misalkan menjelaskan. Nah, ketika kita minta mahasiswa bertanya, nah ternyata tidak semua mahasiswa bertanya, ya. Hanya 1-2. Nah, kemudian ketika kita konfirmasi Mbak A, Mbak B, apakah sudah jelas? Nah, kita memanggil mahasiswa ya, untuk kita mintai pendapat atau apa, tetapi ternyata mahasiswa juga tidak di tempat ya. Ketika kita memanggil mahasiswa entah tidak di tempat, entah tidak menyimak atau apa, tetapi mahasiswa tidak merespons. Kalau alhamdulillah di kelas kita kan masih ada yang menjawab ya, merespons. Nah, demikian pula ketika kita minta setoran, apalagi di kelas statistik, nanti ada kita minta membuat hipotesis, ada yang minta apa, kita minta, oh sudah mengerjakan belum, dan seterusnya. Itu kita dosen minta bantuan, dosen meminta siswa menyetorkan hasil pekerjaan. Sebagian mahasiswa kesulitan mengerjakan. Kesulitannya kenapa? Karena diantaranya mahasiswa tidak menggunakan PC ketika seperti ini. Jadi kan ngetik-ngetik kalau pakai handphone susah, tetapi menggunakan handphone. Nah, kemudian kaitannya menggunakan handphone ini. Nah, pernah saya memaksa mahasiswa untuk membuka. Nah, monggo Mas, kalau itu dibuka coba seperti apa aktivitasnya. Saya kepo dengan ini, makanya saya minta mengaktifkan kamera. Nah, ketika diaktifkan di kamera, nah sebagian mahasiswa ya
tapi hanya sebagian kecil ya. Itu sedang berkendara ya, sedang berkendara. Pakai bonceng atau menyupir motor gitu ya, mengendarai motor gitu. Jadi kan nggak enak banget ya, mau tanya-tanya kuliah tapi sedang bermotor ya, sedang mengendarai motor, takutnya ada apa-apa. Nah, seperti itu kan kendala ini ya, kendala kita ya. Kemudian ini di akhir ya, di akhir pembelajaran, di akhir. Nah, kadang-kadang itu menghilang mahasiswa gaib ya. Jadi ketika masuknya itu ada 32 mahasiswa, nanti ketika di akhir pembelajaran, 5 menit di akhir pembelajaran itu tinggal 19. Nah, ketika hari berikutnya kita konfirmasi, nah Bu, sinyal saya tiba-tiba hilang, saya terlempar dari grup dan seterusnya, saya terlempar dari meeting dan seterusnya. Nah, jadi banyak kendala. Nah, kemudian ketika kita minta setoran juga mengerjakan belum Bu. Nah, saya tidak dong dengan yang kemarin. Jadi kadang-kadang itu jadi kendala. Kita jelaskan ternyata kesulitan karena kesulitan mengerjakan ya, latihan-latihannya tidak dikerjakan karena ada yang berkendara, ada yang menggunakan HP. Ketika di akhir ketika kita mengerjakan kita minta mengerjakan ternyata tidak dikerjakan karena ada kesulitan, karena apa kemarin tidak dong. Nah, jadi seperti itu, seperti apa ya, telur dan ayam gitu ya, yang penyebabnya yang mana, akibatnya yang mana, menjadi seperti itu. Jadi kesulitan, akhirnya mahasiswa kesulitan menyelesaikan tugas. Nah, ini yang dialami oleh dosen-dosen ya Mas, ya Mbak, gitu. Nah, sekarang kesulitan coba dari sisi mahasiswa ya. Ya, meskipun dosen juga ini ya, misalnya ada kendala teknis juga, kendala teknisnya misalnya jaringan internet tidak stabil. Nah, terus masalah lain apa ya? Waktu persiapan ya, waktu persiapan pembelajaran, perkuliahan menjadi lebih lama. Misalnya malam-malam harus buka Zoom, bikin kelas dulu untuk besok pagi, dan seterusnya. Kemudian kalau dulu masalah kuota, nah kuota masalah dan seterusnya. Nah, ini dari sisi tantangan yang dialami ini ya, tantangan yang dialami dosen selama perkuliahan daring. Untuk dari sisi mahasiswa, nah, nanti kita reduksi ini dari contoh ini kita reduksi coba. Minta tolong Mbak, Mas disampaikan kendalanya. Kita gunakan contoh untuk reduksi. Siapa? Monggo salah satu urut nanti. Ini pura-pura kita FGD ya. Jadi kalau FGD Mas, Mbak, monggo silahkan. Kesulitan apa Mbak dan Mas selaku menjadi mahasiswa ketika melakukan perkuliahan daring, apa kendalanya? Mohon dideskripsikan gitu. Nanti salah satu dulu menyajikan. Kalau permasalahannya sama tidak usah disampaikan. Nanti yang disampaikan masalah yang baru saja lagi gitu. Jadi kalau tadi sudah disebutkan temannya, tidak usah disebutkan ulang. Monggo silahkan. Begitu ya contohnya ya. Ya monggo silahkan dari sisi mahasiswa ya. Perkuliahannya tidak hanya perkuliahan kita aja, tidak hanya perkuliahan riset kualitatif. Nah, seperti yang ini tadi, saya kan ngajar statistik, ketika memanggil mahasiswa tidak merespon, nah, atau tidak duduk di tempat. Ini kan
tadi di perkuliahan statistik. Jadi yang saya minta ketika Mas, Mbak melakukan perkuliahan secara umum ya. Monggo silahkan siapa dulu atau tak? Saya izin masuk, Bu. Oh, nggih, monggo silahkan. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, terkadang Waalaikumsalam warahmatullahi nggih, kendala selama perkuliahan daring itu terkadang Mas siapa dosen- suaranya biar kenal? Mas Dodit, Bu. Oh ya, monggo Mas Dodit ya. Terkadang dosen itu ketika memberikan waktu itu mendadak, Ibu. Mendadak ketika kita bukan waktunya kuliah, ternyata kuliah mendadak dan itu pagi. Kan itu membuat bentrok jadwal yang sebelumnya sudah kita atur, Ibu. Gitu. Ya. Itu sih kendalanya yang baru saya pikirkan, Ibu. Dosen ketika memberikan waktu perkuliahan mendadak gitu ya. Oke, mendadak, Bu. Mendadak memberikan mata kuliah. Bukan mata kuliah saya ya. Enggak. Enggak, maksud Contoh, saya Bu. kayaknya soalnya saya izin dulu kalau mau mengubah kaitannya yang cuma sekali enggak, gabung. Bu. Sekali gabung ini contoh. kemarin. Oh, iya. Oh, contoh, ya. Bu. Maaf, Bu. Enggak, soalnya biar saya juga ikut refleksi. Saya enggak gitu kayak perasaan. Oke, ya. Ampun, Bu, ampun. Ada lagi Mas Dodit selain ada jadwal? lagi, Bu. Itu, Bu, masalah jaringan, Bu. Jaringan punya Mas Dodit. Di daerah perdesaan dengan daerah perkotaan berbeda, Bu. Sedangkan kayak saya kemarin di kampung itu sangat terganggu, Ibu. Gitu. Nah, tidak stabil ya. Jaringan tidak stabil. Terus ada lagi. Monggo dilanjutkan teman-temannya yang lain. Iya, monggo ya. Mas Dodi, terima kasih. Nah, selanjutnya monggo Mbak-mbak atau Mas-mas ya. Izin menyampaikan pendapat, Saya, Bu. Oke, Mas dulu. Mas siapa nih? Wimbo, Bu. Monggo Mas Wimbo ya. Kalau di daerah saya biasanya terkendala kalau mati listrik, Bu. Oh ya. Apalagi kalau laptop saya biasanya ngedrop. Nah, itu biasanya kalau udah selain mati listrik apa? Kendala lain cuaca, Bu. Biasanya kalau cuacanya hujan, sinyalnya memburuk. Dan kalau hujan itu kan jadi berisik, saya kalau mau ngomong sama dosen jadi rasanya nggak mau, nanti berisik suara hujannya nanti itu, Bu. Saya pernah ngalami Mas ya. Terus kadang-kadang dosen ngomong apa kita nggak dengar ya. Iya. Jadi ya kalau ada feedback apa dari laptop itu kita nggak dengar brus gitu ya. Suara. Ada lagi Mas Wimbo. Niku mawon, Bu, sampun. Terima kasih. Nuwun Mas Wimbo. Ada lagi tadi Mbak-mbak yang suaranya terdengar. Monggo Mbak. Saya, Bu. Oh ya. Silakan, ayo. Itu, Bu. Kalau dari saya sebagai mahasiswa kemarin itu, salah satu yang jadi kendala atau mungkin kayak dampak dari pembelajaran online itu, tingkat kecemasannya itu meningkat, Bu. Tingkat kecemasannya. Karena gini, Bu,
Kan biasanya kalau kita kuliah di kelas kayak gitu kan, kalau seandainya kita mengalami kesulitan atau apa, kita bisa sharing atau diskusi sama teman-teman di teman-teman kelas kita kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kuliah online itu ya bisa sih diskusi lewat WA atau apa, tetapi seperti tidak maksimal seperti itu Bu. Jadinya kayak kayak merasa tuh wah ini kayaknya yang kesulitan aku sendiri kayak gitu, yang mengalami problem ini kayaknya aku sendiri kayak gitu. Padahal sih sebenarnya kalau di saat kemudian kita sharing sama teman-teman yang lain, ya sebenarnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan itu kayak gitu, tapi teman-teman yang lain tuh juga merasakan seperti itu kayak gitu. Mungkin karena itu ya Bu ya, kurang istilahnya kayak kurang itu interaksi secara langsungnya kayak gitu. Mungkin itu juga berdampak Bu. Seperti itu Bu. Mbak siapa nih? Mar'atu Solihah Bu. Ada lagi mas-mas mbak-mbak yang lain selain yang dialami Mas Dodi, Mas Bimbo, Mbak Mar'ah. Ayo Bu, Oh ya, izin monggo Mas. menyampaikan. Mas siapa? Siapa nih? Anang Fatoni Bu. Oke, Oh, Mas Mas Anang. Bayu dulu atau? Oh ya, monggo Mas. Silakan. Ya Mas Bayu dulu. Saya Oke, dulu. monggo. Oke. Baik Bu, izin masuk Ibu. Monggo silakan. Terkait dengan hambatan mahasiswa dalam pembelajaran online, beberapa waktu yang lalu saya telah mewawancara mahasiswa maksud saya. Kemudian hasilnya mungkin pertama sudah disebutkan oleh Mas Dodi, Mas Wimbo, dan Mbak Mar'atu Salihah ya. Itu hampir sama. Kemudian ada hal yang seperti perilaku yang dosen yang kurang responsif gitu Bu. Misalnya Mas. Misalnya ketika mahasiswa itu memberikan pertanyaan, dosen tersebut agak lama untuk meresponnya gitu. Itu pakai WA atau pakai ini? Google Classroom Ibu. Google. Oh ya, okay. Ya. Kemudian ada juga teman-teman yang perilaku teman-teman yang menyinggung begitu Bu. Ketika mereka melakukan diskusi, ada feedback dari teman-teman yang kurang sopan, itu juga termasuk hambatan dalam pembelajaran online. Jadi kadang ada mahasiswa gitu ya. Iya. Mahasiswa yang belum tahu mengetahui ketika online gitu. Iya Bu. Nah kemudian ada juga yang merespon mereka tuh nggak tahu harus ikut berpartisipasi seperti apa dalam pembelajaran gitu. Jadi otomatis mereka hanya diam gitu seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ya. Tidak tahu itu misalnya saya panggil, oh Mas Anang, Mas Bayu, gitu nggak menjawab itu karena enggan atau karena itu Mas? Karena nggak tahu gimana pripun. Mungkin saya harus berbuat apa begitu Bu. Oh. Terus ada lagi. Kemudian pemberian tugas yang tidak bervariasi Bu. Misalnya? Jadi terkadang misalnya saya memberi tugas ya, kemudian ada dosen selanjutnya memberi tugas lagi, jadi tenggang waktunya itu mengganggu mereka Bu. Oh jadi bukan kurang bervariasi, tetapi terlalu overload mungkin ya? Iya maksudnya begitu Bu. Oke, ada lagi? Kemudian masih belum buruknya untuk berpikir kritis mereka Ibu. Jadi mereka tuh misalnya diberikan materi, mereka tuh belum mampu mengolah informasi tersebut. Jadi partisipasinya kurang dan otomatis mendorong mereka untuk merasa jenuh, Bu. Untuk menelaah ya. Iya, Bu, menelaah. Tugas pemikiran masih perlu diasah sehingga karena tidak tahu menjadi jenuh gitu ya. Ya, Bu. Ya. Terus ada lagi?
Terus yang selanjutnya itu kurangnya variasi dari dosen gitu, Bu. Jadi misalnya mereka diberikan satu metode aja dosen menggunakan, misalnya diskusi online ya sampai awal sampai akhir diskusi online aja gitu. Jadi pada akhirnya mereka bosan, terus di akhir pembelajaran tuh belum selesai udah menghilang dulu, Bu. Oh, jadi memang ya lebih ke kendala ini ya, kalau misalnya Vicon gini kan kita hanya bisa banyak ngomong, tetapi misalnya apa akibatnya menjadi jenuh gitu. Ya, Bu. Mereka kurang mampu berinteraksi gitu, Bu. Istilahnya. Tapi kalau ini kok kayak ini ya Mas, tadi kan ada Mas, ya mungkin ya hanya mencocokkan aja. Ditanyakan juga tidak menjawab. Jadi mahasiswa ditanya juga tidak menjawab, tetapi di salah satu sisi juga mengatakan kurang bervariasi gitu ya. Atau jenuh karena dosen lebih banyak cerita. Ya, juga sudah tahu pola pembelajarannya begitu, Bu. Oh, habis ini paling dosen menjelaskan, habis ini ngasih tugas, ya udah gitu. Oh gitu. Kenapa harus didengarkan sampai akhir gitu, Bu? Ada lagi. Jadi dari hasil yang saya peroleh itu, sebagian besar mahasiswa tuh kendalanya pada teknis saja sih, Bu. Misalnya seperti Mas Dodit bilang tadi, ya hujan segala mati lampu listriknya, kendala laptopnya begitu, Bu. Sebagian besar menyatakan sih, Bu. Oke ya. Terima kasih Mas ya. Monggo selanjutnya ini barusan Mas Anang ya. Terus Mas Agung. Halo? Barusan Mas Bayu, Bu. Oh, barusan Mas Bayu. Terus monggo selanjutnya siapa yang mau masuk? Boleh saya menambah sedikit, Bu? Silahkan ya. Kalau dari saya dari segi fisik, Bu. Dari segi fisik itu mata jadi lebih mudah lelah, terus badannya lebih kaku-kaku begitu, Bu. Oke. Capek enggak Mas? Maksud saya gini, saya itu ya sama sih sebenarnya kalau dari masalah waktu, tetapi gini, kalau pagi sampai sore duduk gitu tuh badan terasa lebih capek dibanding sekolah ke kampus gitu loh. Kalau Iya, betul, mahasiswa Bu. ngalami enggak? Sama? Iya, betul, Bener, Bu. Bu, sama. Oke, ada lagi? Lagi tadi ya. Tadi sempat terfikirkan, tapi saya agak lupa mau menyampaikan apa. Oke ya, nanti diingat-ingat dulu atau gimana? Kalau udah ingat belum? Oh iya, terdistraksi. Jadi lebih mudah terdistraksi seperti apa namanya? Ketika sudah malas, misalkan saya sudah malas kemudian membuka WA chat atau sosial media dan lain sebagainya begitu, Bu. Oh, Mungkin jadi itu lebih ke nyambi gitu. asing ya, Bu. Okay. Oh ya, kadang tergoda. Sambil membuka gitu ya, sambil sosmed ya, gitu ya. Okay. Ada lagi? Monggo Mbak-mbak. Itu nggih. Terima kasih Mas, matur nuwun sangat ya. Alhamdulillah dapat banyak. Monggo ada lagi? Boleh nambah, Bu, saya, Bu. Monggo silakan. Mas siapa? Itu, Bu. Mas Dodit, Bu, nambah, Bu. Oh ya. Monggo Mas Dodit.
nambah 2, Bu. Jadi gini, itu Bu tingkat kedisiplinan mahasiswa rendah, Bu. Yang pertama itu. Oke. Coba jenengan buka itu suruh buka. Mungkin ada yang pakai celana pendek, nanti ada yang pakai kaos kan. Rasanya bukan seperti perkuliahan begitu kan, Bu. Nah, itu. Masalah kurang disiplin itu masalah baju dan waktu ya? Baju dan waktu. Habis itu yang kedua, seperti saya ini ibaratnya kan banyak nanya. Nah, jadi semakin rendahnya minat tanya kepada dosen tuh sangat rendah, Bu, jadinya. Keinginan untuk bertanya rendah karena keterbatasan waktu itu, Ibu. Nah, oke. Kok yang ngomong mas-mas ganteng semua, mbak-mbak cantik ya. Matur nuwun Mas Dodi. Mas-mas ganteng semua, mbak-mbak cantik pada kemana ini? Yuk. Bu Gina. Halo. Halo ya, monggo yuk. Ibu, saya mau menambahi. Mbak siapa nih? Mbak Ria, Bu. Oke, monggo Mbak Ria. Mau menambahi yang terkendala sinyal tadi, karena sinyal di tempat saya juga tidak stabil, jadi saya seringkali ini Bu nyari tempat agak di pinggir jalan gitu. Jadi terus kalau di pinggir jalan kadang gimana? Suara bising. Ini Bu, rumahnya itu kebetulan rumah saya di pinggir jalan, jadi saya online-nya kadang di bagian rumah yang di depan, jadi agak bising suaranya gitu. Cari tempat yang sinyalnya bagus, agak terus ini ya, seperti ini ya. Oh iya. Terus kemudian ada lagi apa? Ada lagi? Kemudian itu Bu, ketik WA ada, misalnya mau menanyakan sesuatu, misalnya itu lama balasnya seminggu. Oh, kalau itu ini Mbak Halo ya, untuk WA itu kadang menumpuk untuk dosen. Jadi saya ngalami pernah sehari itu 1000 pesan, Mbak. Oh iya Bu. Apalagi kalau kita ngordinir kegiatan dengan dosen lain. Jadi untuk saya WA ke dosen slow response-nya itu karena untuk pribadi saya sendiri sebenarnya saya tuh seneng bales sih, cuma karena numpuk-numpuk banyak. Nah kalau misalnya sempat bukanya hari ini hanya 500 pesan, nah yang kemarin-kemarin itu kadang ketutup, ketimpa gitu, karena apa ya, semua via WA ya. Terus ada lagi Mbak, monggo. Gina Bu. Monggo Mbak Gina. Ini terkait perkuliahan di sebelumnya sih Bu, bukan semester ini. Monggo. Ini kondisinya perkuliahannya itu hitungan ya Bu, seperti statistika. Nah itu mungkin juga karena awal pandemi, jadi perkuliahannya itu tidak mengusahakan kepemahaman mahasiswa gitu Bu. Jadi perkuliahannya itu menjadi diskusi online atau penugasan saja. Jadi tidak ada video, mengadakan video conference dari dosen untuk menjelaskan sebuah materi hitungan. Apalagi buat saya yang dasarnya memang tidak begitu mengerti yang namanya matematika dan hitungan, itu agak sangat sulit buat saya. Apalagi ketika saya masuk ke mengerjakan
artikel pada saat itu tuntutan dari mata kuliah lain itu jadi seperti mata kuliah statistikanya jadi tidak begitu membantu pada saat saya mengerjakan statistika untuk kebutuhan artikel gitu, Bu. Mbak, jurusan Pemat atau Dikdas? Dikdas, Bu. Oke, ya. Jadi ketika pada kasus ini, ketika menggunakan Vicon, itu tidak ada gitu ya. Jadi metode sehingga mahasiswa kesulitan memahami materi statistik, betul? Iya. Oke, ya. Selanjutnya, Bu, ini tidak tahu apakah ini berhubungan sama pembelajaran daring atau memang dari segi dosennya gaya ngajarnya seperti itu atau gaya penugasan di mata kuliahnya seperti itu, tapi terdapat tuntutan di mata kuliah di akhir semester itu tuh yang tidak sebenarnya kurang mengcover yang kita lakukan selama 1 semester kemarin gitu. Misalnya kami itu mendapatkan tugas mungkin bahasanya magang ya, Bu, mengajar di kampus lain. Kemudian di waktu yang sama kita juga harus melakukan yang namanya perkuliahan juga. Karena pandemi, jadi perkuliahannya itu dipindahkan semua ke Bismart. Dan kita harus mengisi segala macam kolom yang disuruh sama dosen. Itu hanya dalam bentuk perintah, Bu, ya. Kemudian nanti pada saat di akhirnya, itu kami dituntut untuk mensubmit sebuah artikel hasil dari kami magang kemarin. Seperti itu. Jadi menurut saya nilai yang diambil selama kami magang itu maksudnya penilaian dari dosen yang ada di kampus yang kami magang itu tidak begitu ngefek, Bu, karena yang dilihat itu artikel yang disubmit, apakah kami sudah submit, apakah artikel yang kami itu sudah keterima dari pihak jurnal, itu yang membuat nilai kami tinggi ketimbang pekerjaan kita atau hasil kerja keras kita mikir pada saat magang seperti itu. Maaf, Bu, ya saya curhat, nggak tahu ini masuk apa enggak. Ya. Jadi penugasan lewat LMS itu sudah berat. Sudah berat. Namun nilai tidak didasarkan dari tugas-tugas tersebut gitu ya, Mbak? Iya, Bu. Sebenarnya ini seperti nggak cuma hanya daring, karena di kelas sebelumnya yang diampu oleh dosen tersebut juga mengalami hal yang sama. Petuntutannya adalah artikel. Seperti itu, walaupun mata kuliahnya bukan pekari, Bu. Ya, bukan pekari ya? Bukan pekari. Iya, gitu, Bu. Jadi, ya gitu, Bu. Saya nggak ingin seuzon lebih selanjutnya. Ya, oke, ya. Betul, Mas. Betul, ya. Terus ini, ada lagi, Mbak, selain ini atau yang lain? Monggo. Mbak, Mas, monggo, Mbak. Yang dari Pemat, ya, monggo. Monggo, Mbak. Mungkin nambahin satu, Bu. Mungkin ini kurang maksimalnya kayak feedback dari dosen kayak gitu, Bu. Misalnya kayak mahasiswa presentasi, terus nanti dikomentarin, terus tidak memberikan saran kayak gitu, Bu. Jadi mahasiswanya dia dikasih saran, dikomentarin, terus masalahnya ini, terus nggak dikasih saran, terus mahasiswanya nanti diminta untuk kayak mencari sendiri. Tapi kadang mahasiswa itu kayak bingung maunya tuh gimana gitu, Bu. Jadi kayak mahasiswa tuh kayak stuck, kayak ya udahlah pakai ini aja, bingung mau mencari apa, seperti itu, Bu. Kalau dari saya. Jadi kurang tercerahkan gitu ya? Ya, kurang, maksudnya nanti mau gimana, seperti itu, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Ya, oke. Ada lagi Mbak, Mas yang lain? Saya, Bu. Monggo, silakan. Coba masuk. Ya, Mbak Tia ya. Oke. Iya, Bu. Jadi ini terkait dengan
kontrak belajar dari awal, Bu. Jadi misal belum fix sejak awal, itu kadang mahasiswa dengan dosen tuh sulit mendiskusikan gimana perkuliahan itu akan berlangsung. Jadi kadang ada yang di tengah jalan terus ada harus diskusi lagi seperti itu. Dan ditambah dengan kami yang mahasiswa itu kan juga karena lama nggak bertemu, jadi hanya lewat grup WA itu kadang juga tidak efektif diskusinya, Bu. Kayak gitu. Oke. Kontrak awal pembelajaran. Belum terkait kegiatannya sih, Bu. Iya. Terus pemanfaatan WA kurang optimal ya. Ya kadang WA itu barusan mahasiswa A tanya, terus ke scroll ke bawah ya, mahasiswa nanya lagi. Nah kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin karena yang dibaca yang layar terakhir kadang-kadang mungkin ya. Iya, Bu. Terus ada lagi Mbak Naya? Sudah? Cukup, Bu, dari saya. Oke ya. Ada lagi Mas-mas, Mbak-mbak? Tidak ada? Mau menambahkan, Bu? Ibu, kalau kurang motivasi sudah ada belum ya? Sepertinya belum ada, nggih. Oh ya, oke. Kurangnya motivasi mahasiswa. Kurangnya motivasi untuk melakukan perkuliahan daring ya, Mbak? Bukan, Bu. Lebih tepatnya untuk mengerjakan tugas dari perkuliahan daring. Karena rasanya itu berbeda, Bu, ketika tugas itu diberikan tatap muka dan kita bertemu dengan teman-teman, berinteraksi dengan teman-teman, itu akan berbeda rasanya dengan kuliah yang daring seperti ini. Kalau bertemu dengan teman-teman, interaksi dengan teman-teman, motivasi mengerjakan tugasnya itu lebih besar gitu loh, Bu. Karena kan ada yang ibaratnya, kamu sudah sampai mana, seperti itu, Bu. Jadi, itu sih kalau dari saya. Itu cocok jadi, dengan cocok yang saya rasakan tadi ya, Mbak. Jadi, saya minta mahasiswa uji hipotesis. Ternyata nggak dikerjakan. Nah, alasannya tadi karena mendengarkannya pakai handphone, jadinya tidak bisa menulis laptop gitu kan. Nah, jadi mungkin masalah motivasi karena tidak saling bisa nanya, kamu berapa hasil T-nya gitu kan. Ya, terima kasih. Nah, jadi cocok yang ini dengan yang dialami dosennya. Terjawab sebagian ya. Oke, monggo ada lagi? Tadi kayaknya rame mau masuk. Oh ya, Bu, mau menambahkan juga, Bu, sedikit. Monggo Mbak Dwi ya. Kalau yang tadi sebelumnya sudah banyak disebutkan, itu juga jadi permasalahan saya. Tapi juga ada permasalahan karena perkuliahannya itu dilakukan dari rumah, jadi sangat kurang fokus. Misalnya ketika saya sudah punya anak, itu nanti anak melihat saya di rumah, tapi merasa ibunya di rumah, jadi tidak seperti kuliah, jadi memanggil terus minta tolong dan sebagainya. Jadi perkuliahan itu jadi tidak fokus seperti itu. Iya, jadi banyak gangguan gitu ya. Banyak gangguan ya, kalau di kampus kan ya udah ditinggal ke kampus terus ibunya bisa fokus ke belajar, anaknya di rumah seperti itu. Jadi kalau di rumah nih ambilin mainanku dong nih gitu ya. Iya. Tapi selama ini dosen memaklumi seperti itu, misalnya ketika ada anaknya muncul di layar dan sebagainya itu ya paham kok Mbak. Ditanya iya. Namanya siapa gitu toh. Ya. Iya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, ada lagi ya, matur nuwun Mbak Dwi. Ada lagi.
Izin, Bu. Izin, Bu. Monggo Mbak Lat. Iya, Bu. Terdengar suara saya kan, Bu? Dengar. Merdu kok suaranya. Alhamdulillah. Begini, Bu. Terkadang juga ada dosen yang telat masuk gitu, Bu. Jadi pembelajarannya, jadi jam belajarnya itu jadi berkurang gitu loh, Bu. Iya, itu yang salah satu jadi kadang-kadang ini Mbak saya juga pernah terlambat. Sudah jam 7.15 itu ngutak-atik. Nah, ternyata tuh Indihome-nya agak seret, masuknya susah. Kemudian ngoneksikan dari Zoom dengan ngoneksikan ini ya. Ganti jaringan. Jadi tethering dengan ini ternyata ada kendala. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian sama juga seperti yang disampaikan Mbak Dwi tadi, maaf sudah mau buka kelas itu tiba-tiba ada tamu, jadi mau nggak dibukain nggak enak, mau dibukain kok nanti saya kuliahnya jadi terlambat. Nah jadi kadang-kadang ya seperti itu ya. Iya, Bu. Ya seperti yang disampaikan Mbak Dwi, banyak gangguan, kurang fokus. Pernah ini juga, ini ngalami ya, cuma curhat saja. Di rumah itu anak saya dua-duanya ujian. Kemudian jemuran itu banyak. Mbaknya itu tak panggil-panggil kok nggak denger. Nah, udah saya minta tolong izin, mohon waktu 3 menit delay dulu untuk ngangkat jemuran. Ya, boleh buat daripada nanti satu rumah ada kendala ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ada juga kasus ini dosen lain. Istrinya itu tenaga kesehatan, kemudian piket beberapa hari di rumah sakit karena itu ya, karena COVID itu ya. Kemudian beliau itu jadi bapak sendiri di rumah, kemudian karena ada tetangganya yang positif COVID, asisten rumah tangganya nggak datang. Asisten rumah tangganya juga libur WFH gitu ya, karena tetangganya positif. Nah, sementara bapak tersebut kan harus ngopeni anaknya juga, karena istrinya yang nakes kan beberapa hari nggak pulang di rumah sakit. Akhirnya ya, ketika ada tukang sayur lewat, delay dulu, mohon izin delay dulu ya 5 menit ada tukang sayurnya lewat. Soalnya kalau tidak beli sayuran kan nggak ada kesempatan juga, sementara bapak tersebut punya 2 atau 3 anak yang mesti diopenin. Istrinya nggak di rumah karena menolong yang kena COVID, sementara pembantunya kan nggak masuk rumah, nggak masuk kerja karena tetangganya kena COVID. Nah, jadi kan kasihan juga. Nah, semacam itu juga kaitannya dengan ini masalah WFH. Jadi kalau ya seperti kita dosen memahami ya, kalau di rumah ada anaknya, oh namanya siapa, jadi semacam itu. Jadi kita saling paham. Ya. Nah, kuliah dari rumah ya. WFH. Ya. Oke, ada lagi? Sudah semua? Cukup mungkin, Bu. Alhamdulillah ini banyak masukan. Nah, kalau misalnya semacam ini, selanjutnya kalau mohon izin saya save dulu ya, file, save as. Tadi di mana tuh karya? Setelah ini kita mereduksi ya, ini banyak banget ya. Mereduksinya, nah nanti kita termasuk mulai menyicil pakai tema. Nah, kita kerjakan yang punya mahasiswa dulu ya. Kaitannya dengan ada dosen ketika memberikan waktu, kemudian jaringan dan seterusnya. Nah, kalau dosen memberikan dosen ketika memberikan waktu perkuliahan mendadak, jaringan tidak stabil dan seterusnya. Nah, ini kan
masuk di payung-payung yang berbeda ya. Kawan saya ngetari akuan situ. Oh ya, ini juga tapi tapi mau akuannya kawan habis. ngetari akuan situ. Nek situ. Mbak Tisa. Ya, kami juga akuannya habis, nanti kita juga membeli ya Mbak ya. Oke. Kita coba merangkum. Ibu, maaf Ibu. Enggak, seperti ini biasa Mbak. Jadi nggak usah khawatir, kita paham banget kok. Ya namanya perkuliahan dari rumah tidak ketat banget ya, kita paham aja. Kalau saya malah suka tanya tuh, yang pagi ini belum sarapan silahkan ambil sambil sarapan. Kalau saya tidak masalah. Tidak penting sambil menyimak gitu. Kalau misalnya haus gitu, ambil aja minum. Ngantuk ambil aja kopi, tidak masalah. Tidak harus duduk diam, itu enggak, tetapi ya kita paham. Nah, seperti juga anak saya, Mi itu tadi pesen nasi padang toh, Gojeknya udah datang tuh di depan. Nah, seperti itu juga enggak masalah ya, kita paham. Cuma malah ini kok Mbak buat selingan. Kalau saya loh, tidak, mungkin ada dosen lain yang ketat banget, tidak boleh makan, tidak boleh apa. Kalau saya insya Allah tidak masalah, yang penting menyimak dan mengerjakan tugas, menyimak, paham, mengerjakan tugas. Nah, itu aja ya. Kemudian ini kita balik lagi ke laptop. Dosen memberikan waktu perkuliahan mendadak. Nah, berarti ini kan masuk di pembelajaran ya. Nah, kemudian jaringan tidak stabil, itu kan lebih ke kendala teknis ya. Nanti sekarang gini, yang kendala teknis kita kasih warna kuning. Ini kuning, nah, nanti mudah merumah-rumahkannya. Ini kita mulai mereduksi. Nah, jadi dari FGD, dari apa kita mulai mereduksi, kita buat semacam klasifikasi. Mati listrik, kendala cuaca, hujan. Masuk di kuning. Kemudian ini pembelajaran. Nah, pembelajaran di biru ya. Ini dosen memberikan waktu perkuliahan mendadak ya. Tingkat kecemasan kelas, jadi kondisi mahasiswa ya. Warnanya apa? Pink. Ini warnanya pink. Perilaku dosen kurang responsif ketika Vicon masuk di pembelajaran. Sebentar. Masuk pembelajaran tadi warna biru. Mahasiswa belum mengetahui etika daring, kondisi mahasiswa ya. Cara berpartisipasinya tidak tahu, kondisi mahasiswa. Pemberian tugas, dosen terlalu banyak pembelajaran. Kemampuan mahasiswa menelaah tugas, kondisi mahasiswa. Kurangnya bervariasi dosen, berarti pembelajaran ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian nanti seperti pas reduksi data tadi, kita taruh di sini. Ya, teknis itu apa saja. Ini kita copy, taruh di sini. Tetapi memang seperti tadi yang disampaikan Mas Anang ya, untuk bisa membuat
dari data kasar seperti di kolom kedua menjadi kolom ketiga untuk mengklasifikasi, itu perlu higher order thinking skills. Oh, jaringan mati listrik itu covernya itu kendala teknis. Dosen ketika memberi waktu ini, pembelajarannya monoton, oh itu masuk pembelajaran. Nah, seperti itu kan bikin payung. Untuk bikin payung seperti itu memang kemampuan mengklasifikasikan. Untuk bisa mengklasifikasikan, nah seperti itu termasuk kemampuan analisis, masuk di higher order thinking skills. Nah, itu yang perlu jadi ini. Mata menjadi mudah lelah, badan lelah, itu kondisi mahasiswa. Dan seterusnya ya. Kadang tergoda sambil membuka sosmed. Nah, kondisi mahasiswa. Mahasiswa kurang disiplin, nah, masalah baju dan waktu. Ini juga, ini ya Mbak, nanti mohon maaf ya. Ini kita saling mengingatkan aja. Kalau di depan layar, perhatikan layarnya, perhatikan di depan kamera, perhatikan kameranya nyala atau tidak ya. Kemarin itu ada Vicon di nasional ya. Itu ketika dosennya atau ketika narasumber sudah selesai ngomong, itu ada salah satu peserta itu yang langsung buka baju. Nggak pakai kaos dalam. Untung yang buka baju itu bapak-bapak. Dan apa, satu Indonesia tahu. Jadi kayak gitu kan apa jadi malu banget ya. Jadi ketika kamera masih nyala, tapi ternyata baju masih baju yang apa mungkin panas atau apa, terus ketika instrukturnya selesai salam, langsung bajunya dibuka padahal kamera masih nyala. Untung bapak-bapak itu aja. Nah, itu juga kita perlu aware, perlu nyadarin gitu ya. Ya, semoga jangan seperti itu kita ya. Ada mohon maaf juga mahasiswa kan di tempat lain, nah ternyata sambil pacaran sama mahasiswa yang lain, naudzubillah min dzalik. Nah, itu ketangkap kamera akhirnya kan di sidang. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian keinginan untuk bertanya dan partisipasi menjadi lebih rendah. Ini juga masuk di kondisi mahasiswa. Terus ini kendala teknis ya. Kuning. WA ada kedosenan slow response. Ini masalah komunikasi proses pembelajaran. Perkuliahan statistik pakai penugasan, jadi mahasiswa kurang jelas. Pembelajaran. Ya pembelajaran tadi benar ya. Hijau apa biru tadi? Oh benar. Penugasan lewat LMS. Nah. Feedback dari dosen masuk di pembelajaran juga. Perkuliahan seperti apa belum jelas. Pemanfaatan WA. Terus kurangnya motivasi. Ini kondisi mahasiswa perkuliahan di rumah kurang fokus, nah dosennya juga kurang fokus. Ada dosen yang terlambat karena WFH masuk di pembelajaran. Oke, gitu. Ini nanti seperti yang tadi, ini diklasifikasikan ya. Dari data yang ada, yang ini hasil tadi hasil FGD, kemudian direduksi, yang di sebelah kanan itu namanya reduksi data. Seperti halnya tadi, kalau page up, kalau yang data wawancara, nah sebelah kanannya seperti apa, nah ini reduksi, yang ini juga reduksi, ya, yang sebelah kanan reduksi. Sebenarnya kita bisa menggunakan software, tetapi kita pakai manual dulu ya.
nanti ada cara lain dengan software. Nah, semoga ada kesempatan kita untuk menggunakannya ya. Itu aja Mas-mas dan Mbak-mbak perkuliahan hari ini. Nah, silahkan yang sudah punya data, Mas-mas dan Mbak-mbak bisa mencobanya. Jadi diidentifikasi dulu apa yang diperoleh, dan diklasifikasikan ke sebelah kanannya itu menjadi suatu yang lebih ringkas atau proses hari ini yang namanya kita sebut sebagai reduksi, tahap 1 dari proses analisis data. Atau sampai sini ada yang mau bertanya. Nah, sekarang saya memotivasi ya. Tidak usah sungkan mau bertanya aja. Gitu. Insya Allah tidak malu. Kalau bisa dijawab, insya Allah dijawab kok. Ya. Ya, Bu. Ya, monggo Gina, Mbak Gina. Ya, silahkan. Pertama yang ingin saya tanyakan itu terkait, kan saya kemarin itu ingin mengambil data angket nasional ya, Bu. Nah, karena nasional, jadi saya mikirnya semua pulau tuh mau saya mintain datanya. Namun pada saat berjalannya waktu, sepertinya agak kesusahan gitu dengan berbagai masalah. Apakah tidak apa-apa hanya sampai Pulau Sulawesi misalnya untuk bagian timur, Bu? Pulau mana saja? Saya udah dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, sama Sulawesi di Makassar. Masih mau ke NTT lagi nanti. Kemarin sudah minta dari Manado. Kalau Papua itu agak sulit, Bu. Oh ya, ini aja nanti yang NTT itu masuk wilayah timur. Ada salah satu, salah dua yang dari Papua mungkin? Ya, Bu. Papua. Maksudnya mewakili Papua itu diambil dari NTT-nya. Oh ya, kalau NTT tok masih kurang ya, Mbak. Sedikit tambah satu lagi aja sudah Indonesia banget itu ya. Kalau misalnya untuk untuk nggak kenal yang dari Papua atau gimana kendalanya? Sudah, Bu, itu sebenarnya udah pembuatan surat 2 sekolah. Itu udah saya sebar udah dari 2 minggu yang lalu atau hampir sebulan. Itu tuh sampai sekarang belum diisi, Bu. Entah kendalanya apa, sehingga saya sudah bertanya, Bu, apakah ada kendala? Apabila ada kendala, mohon disampaikan saja, kayak gitu. Nanti saya akan membantu sesuai kapasitas saya. Tapi itu hanya di-read, Bu. Jadi saya bingung, ini saya harus seperti apa. Jadi saya harus inisiatif buat cari daerah lain atau kenalan lain. Oh ya, betul. Ya, saya memang berusaha buat tetap dapat di Papua juga, Bu. Cuman gitu. Ya, Mbak, betul. Di Papua juga banyak kok yang welcome. Jadi mungkin dari 2 sekolah yang disurati itu pas Mbak Gina nggak dapat yang welcome atau pas lagi sibuk, Mbak. Tuh, jadi mudah-mudahan ya, mungkin sibuk. Dicoba aja ya. Cari sekolah lain, mudah-mudahan ada harapan. Insya Allah banyak kok yang bisa membantu. Iya, amin. Jadi selain NTT tambah lagi Papua ya. Oke ya. Kemudian pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, saya kan untuk pengambilan data ini belum ngambil wawancara, Bu ya, karena masih mengusahakan angket. Apabila di artikelnya nanti itu bukan di artikel. Apakah yang tadi Ibu ajarkan tentang penulisan itu yang hasil wawancara, kalau dalam bentuk tulisan angket itu juga termasuk nggak, Bu? Ya, sama. Jadi yang di bagian bawah tadi kan kita mengumpulkannya dari pendapat mahasiswa ya. Nah, semacam itu kita kumpulkan seperti itu, tetapi dari angket ya, Mbak. Iya. Ya, jadi yang bagian bawah kalau tadi ngumpulinnya dari mahasiswa. Nah, seperti yang bagian bawah tadi, tetapi Mbak Gina memperolehnya dari angket. Saya juga pernah melakukan. Ya, jadi dari angket di list dulu untuk satu kasus, kemudian nanti diklasifikasi gitu ya, sama direduksi. Ibu. Ya, oke. Terus ada lagi, monggo. Ya, Bu, lagi. Oh ya. Balik ke angket tadi, saya lupa. Kan karena saya asalnya dari Samarinda, jadi untuk data-data yang ada di Samarinda tuh udah lengkap semua, Bu. Sudah cukup mumpuni lah.
Tapi untuk dari daerah-daerah lain seperti Sumatera dan Jawa itu kan agak kesulitan. Nah, ada juga jadi inti pertanyaan saya tuh apakah jumlah yang saya butuhkan untuk guru-guru SD di daerah selain tempat saya ini juga harus jumlahnya sama dengan daerah saya gitu, karena kan kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah lain, jadi jumlahnya tuh mungkin nggak akan sebanyak sama daerah tempat saya mengisi seperti itu. Oke, yang untuk SMP berapa? Sorry, yang dari Sumatera berapa sekolah? Masing-masing pulau tuh ada 2, Bu. Kalau di Samarinda sekitar 5. Jadi kalau pulau-pulau lain itu ada 2 sekolah seperti itu. Oke, enggak Mbak. Total sekolah sudah berapa? Total sekolah kalau dari data sih kemarin itu ada 11 sekolah. Nanti ditambah NTT sama ditambah Papua ya, jadi sekitar 15-16 ya. Oke, semangat dilengkapi 15-16. Terus mulai reduksi data, atau bisa nyicil juga dari sekolah yang ada, kita mulai reduksi, nanti dari 4 yang menyusul atau 5 yang menyusul ditambahkan. Kemungkinan untuk daerah lain memang harus jumlahnya sama dengan daerah yang banyak gitu nggak, Bu, jumlahnya? Tidak harus. Tetapi mewakili, jangan-jangan satu Sumatera hanya diwakili 2 ya, menurut saya perlu ditambah ya. Gitu. Baik, Bu. Siap. Oke. Paham. Terima kasih banyak ya, Bu. Sami-sami. Monggo, Mbak Ririn mau ngomong? Sudah, Sir. Halo, ada pertanyaan lain atau ada yang perlu didiskusikan? Mas Anang, monggo Mas Anang. Bu, sebenarnya kelanjutan dari pertanyaannya Mbak Gina, itu kan Mbak Gina melalui Google Form gitu, sama seperti saya. Dalam reduksi data yang muncul itu kan ada data-data yang jawabannya sama begitu, Bu. Misalkan 5 yang mengalami gangguan sinyal sulit begitu. Apakah nanti hanya menuliskan 1 saja, Bu, mewakili 5 itu, Bu? Ya, seperti tadi ya, Mas. Saya kira yang mengalami jaringan internet atau mengendalikan kendala teknis itu kan ada banyak saya kira, tetapi kita hanya menulis sekali. Jadi memang ya itu salah satu kelemahan dan juga sekaligus kelebihan ketika riset kualitatif. Gitu. Kita tidak fokus pada jumlah orangnya, tetapi fokus ternyata ada yang mengalami kendala seperti ini, maka kita list kendalanya ini loh gitu. Gitu ya Mas Anang. Ada lagi? Berarti tidak berapa persen yang menjawab seperti ini begitu, Bu? Oh tidak. Kuantitatif nih, Bu. Ya, tetapi mau fokus ke persentase nanti malah itu ke kuantitatif. Tetapi dari sisi siapa toh yang mengendali kendala, siapa toh yang mengalami kendala terkait internet, atau misalnya mau disebutkan 15% kendalanya apa saja. Nah, baru di list juga boleh. Tetapi kalau saya kok lebih senang misalnya ada yang mengalami atau misalnya mau disebutkan sekian persen yang mengendali kendala internet dan sebagian ini kendalanya di sini gitu. Boleh juga ya. Oh, nggih. Matur nuwun, Bu. Nggih. Nggih. Ada lagi? Mas-mas, Mbak-mbak? Sudah nggak ada? Oke, kalau sudah nggak ada silakan dilanjut ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan ini, reduksi data. Salah satu yang direkomendasikan misalnya pakai Book dan NBClan aja yang lebih jelas ya, strateginya lebih jelas, kemudian dari reduksi itu step-stepnya kelihatan. Insya Allah kita coba Book dan NBClan next week ya, pekan depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Yang belum sarapan, silakan sarapan dulu. Kemudian tetap tetap fokus, tetap semangat. Nah, alhamdulillah kita dikarunia kesehatan, jadi apapun kondisinya, semoga tetap semangat mengerjakan tugas. Kemudian biar dimudahkan, tetap doa ya. Jangan gampang putus asa. Nah, insya Allah, Allah yang Maha Kaya, memiliki semuanya, ya kita sampaikan apa yang keluh kesah kita pada Allah sehingga
semoga semua ada jalan. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.